Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Apakah selalu baik selama pembelajaran dari ini? Ya, hari ini akan bertemu lagi dengan Bapak Tri untuk kita belajar terkait dengan ilmu ekonomi terkait dengan bab perpajakan Indonesia. Oke, untuk pertemuan ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan apa itu pajak, lalu jenis-jenis pajak, lalu ada juga mungkin bagaimana pembagian pajak serta peranan pajak bagi perekonomian, dan juga yang terakhir terkait dengan bagaimana perkembangan pajak di Indonesia. Oke, biar tidak terlalu lama waktunya, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Ya, jadi untuk pajak ini secara umum nanti berada di bawah Jenderal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi yang akan menangani di bawah Kementerian Keuangan, dia salah satu juga menangani terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, oke. Yang pertama, apa itu pajak? Ya, mungkin Ananda ada yang sering sudah mendengar ya terkait dengan apa sih itu pajak? Kenapa sih kita harus membayar pajak? Dan untuk apa sih pajak itu dibayarkan? Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan ini. Tapi yang pertama kita akan membahas dulu yaitu terkait dengan apa sih itu pajak. Ya, jadi menurut beberapa ahli, ini akan Bapak tampilkan dari beberapa ahli. Yang pertama berasal dari Suparman Soemahamidjaya, yaitu pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat. Jadi pada yang disampaikan oleh ahli ini bahwa pajak itu sebenarnya pungutan yang diambil oleh penguasa, dalam hal ini adalah negara, di mana tujuan dari pemungutan pajak itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Jadi tidak hanya dinikmati oleh pemerintah atau penguasa, tapi juga didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, ya, menurut Profesor Dr. Adriani, bahwa pajak itu adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang tidak mendapatkan prestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifatnya umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi pada menurut Profesor Adriani ini bahwa pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam hal ini pengeluaran negara adalah bentuknya APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke. Ya, lalu yang ketiga adalah ini dari luar ya, Ray Sommer, bahwa pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke pemerintah yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, sehingga daripadanya pemerintah dapat melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Ya, lalu yang terakhir, ya, menurut Van der Linde Najak, bahwa pajak merupakan sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa. Ya, jadi itu adalah beberapa pengertian dari pajak menurut beberapa para ahli. Oke, lalu kita akan menyimpulkan dari beberapa pendapat ahli itu, apa itu pajak? Yaitu secara umum pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Ya, jadi rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat secara langsung, tetapi secara tidak langsung yang akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Itu adalah pengertian pajak secara umum. Lalu, apakah kita merasakan manfaat pajak secara ini ya? Apa yang sudah kita bayarkan jelas.
Kalau Ananda mungkin jalan keluar, jalannya sudah diaspal, ke rumah sakit fasilitasnya sudah baik. Nah, itu juga merupakan salah satu manfaat dari pajak yang sudah kita bayarkan secara tidak langsung, manfaatnya dapat kita rasakan. Nah, itu adalah terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Oke, lalu selanjutnya adalah fungsi pajak ya. Jadi secara poin umum bahwa fungsi pajak itu ada empat, maaf ya. Yang pertama adalah fungsi anggaran, fungsi stabilisasi, fungsi mengatur atau regulasi, dan yang terakhir adalah fungsi distribusi atau untuk pemerataan. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Ya, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu adalah pajak merupakan pemasukan keuangan dengan cara pengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Jadi di sini pajak itu merupakan sumber utama daripada APBN atau pendapatan maupun pengeluaran negara, anggaran, pendapatan dan belanja negara. Jadi pajak itu menjadi salah satu sumber utama bagi pemasukan pemerintah, sehingga pajak menjadi fungsi anggaran atau budgeter. Oke ya, itu adalah fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi stabilisasi, yaitu pajak digunakan untuk menstabilkan perekonomian agar tidak terjadi banyak fluktuasi. Tentu Ananda sudah belajar juga di semester 1 terkait dengan ketidakstabilan perekonomian. Menyebabkan apa? Dalam jangka panjang pasti akan menyebabkan pembangunan ekonomi itu akan terhambat, atau pertumbuhan ekonominya pasti juga akan mengalami penurunan atau stagnanisasi. Nah, itu juga merupakan salah satu fungsi dari pajak, yaitu menjaga stabilitas ekonomi agar semakin baik. Maksudnya stabil itu bukan pertumbuhannya 5 terus 5 enggak ya, tapi stabil itu artinya terjadi peningkatan yang bersifatnya baik. Jadi stabilisasi itu ekonominya tidak banyak mengalami fluktuasi. Nah, itu merupakan salah satu dari fungsi pajak ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah fungsi regulasi atau fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dan menjalankan kegiatan ekonomi. Tentu dengan pajak maka pemerintah dapat menganggarkan atau mengatur kira-kira nanti untuk pengeluarannya akan seperti apa, lalu untuk digunakan untuk apa saja. Nah, itu merupakan salah satu dari fungsi mengatur atau regulasi. Lalu yang terakhir adalah fungsi distribusi ya, atau fungsi untuk pemerataan pendapatan. Jadi pajak itu digunakan agar perekonomian suatu daerah dengan daerah yang lain itu tidak banyak mengalami ketimpangan. Jelas antara di Jawa dengan di luar Jawa, di Jawa dengan di Sulawesi, di Jawa dengan di Papua. Nah, itu kan masih ada beberapa ketimpangan. Nah, cara salah satu dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan itu salah satunya dengan memungut pajak, di mana mungkin di Jawa kontribusi pajaknya lebih besar daripada di Papua, tetapi untuk pembangunannya di Papua tetap diberikan proporsi yang proporsional. Agar apa? Agar kegiatan ekonominya nanti dapat tidak terlalu jauh antara di Jawa dengan di Papua. Nah, itu akhirnya nanti mampu untuk menciptakan pemerataan ekonomi atau distribusi pendapatan atau distribusi ekonomi ya. Oke, seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini ya, salah satu yang paling pokok mungkin Anda harus benar-benar pahami, yaitu terkait dengan jenis-jenis pajak. Dimana di sini Bapak akan membagi jenis pajak itu menjadi 3 ya, berdasarkan sistem, berdasarkan sifat, dan berdasarkan instansi pemungutnya. Jadi pajak itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, sistem, sifat, dan instansinya atau instansi pemungutnya. Oke, berdasarkan sistem pajak dibagi menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung.
berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua juga, pajak objektif dan pajak subjektif. Dan berdasarkan instansinya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah ya, ini ya di belakang Bapak. Ya, ini adalah jenis-jenis pajak yang dibagi menjadi 3, sistem, sifat, dan instansi ya. Lalu apa itu pajak langsung dan pajak tidak langsung? Jadi pajak langsung itu adalah pajak yang dibebankan oleh individu dengan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kita biasanya tidak bisa menghindar dari pajak langsung. Contohnya apa? Pajak langsung contohnya adalah pajak BPKB kendaraan. Lalu apalagi? Lalu pajak penghasilan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pajak pajak langsung ya. Lalu pajak tidak langsung apa? Pajak tidak langsung contohnya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi itu merupakan salah satu dari contoh pajak tidak langsung ya. Tuan Anda nanti bisa dipahami juga terkait dengan jenis-jenis pajak berdasarkan sistemnya. Oke. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan sifatnya, yaitu adalah pajak objektif dan pajak subjektif ya. Kalau pajak objektif itu pemungutan pajaknya itu berdasarkan pada bendanya, sedangkan pajak subjektif itu dilihat dari siapa yang membayar pajak tersebut. Contoh pajak objektif apa? Contohnya pajak kendaraan. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari pajak objektif ya. Lalu PPN itu juga termasuk pajak objektif. Lalu pajak subjektif contohnya apa? Contohnya adalah pajak penghasilan. Itu juga merupakan salah satu contoh daripada pajak subjektif. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah pajak berdasarkan instansinya, dibagi menjadi 2, pajak pusat dan pajak daerah ya. Apa itu pajak pusat? Jadi pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga nanti pemungutan pajak itu akan masuk ke dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ya, dipungut oleh pemerintah daerah. Sehingga nanti untuk pajak daerah ini akan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD ya. Itu bedanya antara pajak pusat dengan pajak daerah. Contohnya apa Pak? Untuk pajak pusat itu banyak. Biasanya kalau pajak pusat itu biasanya itu lingkupnya adalah nasional. Contohnya seperti pajak PPN, itu masuknya dalam nasional. Lalu pajak bumi dan bangunan. Lalu ada juga mungkin pajak ekspor. Lalu pajak impor itu juga nanti masuknya sebagai pajak pusat ya, seperti itu. Lalu pajak daerah apa? Ya, pajak daerah mungkin lingkupnya lebih kecil karena di setiap daerah itu memungut pajaknya sesuai dengan ketentuannya sendiri-sendiri. Jadi tidak sama antar pajak daerah satu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya apa? Contohnya di daerah Jogja. Kita tahu mungkin ada banyak wisata-wisata yang ada di Jogja ya. Itu beberapa juga tempatnya itu dipungut pajak oleh pemerintah daerah. Jadi untuk pajak daerah ini biasanya dibagi menjadi 2. Pajak daerah tingkat 1 dan pajak daerah tingkat 2. Pajak daerah tingkat 1 itu biasanya pemungutnya adalah pemerintah daerah provinsi ya, daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan kalau pajak daerah tingkat 2 itu pemungutnya adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota. Contohnya apa? Contohnya pajak reklame, lalu pajak restoran, lalu pajak hiburan, lalu pajak mengadakan keramaian, itu biasanya juga masuk sebagai pajak daerah ya. Itu adalah jenis-jenis pajak berdasarkan sistem, sifat, dan instansinya Nanda. Oke, lalu ya silakan Anda nanti bisa pelajari sendiri terkait dengan ini. Insya Allah nanti bisa untuk memahaminya. Nah, ini adalah macam-macam pajak, biasanya digolongkan menjadi 4 ini paling banyak ya. Yang pertama adalah PPN, macam-macam pajak, PPH, PPNBM, dan PBB. Apa itu PPN? Yaitu pajak pertambahan nilai
di mana pajak pertambahan nilai itu biasanya jika suatu barang ingin ditingkatkan nilai ekonominya, biasanya oleh pemerintah sudah dipungut pajak, namanya adalah pajak PPN. Mungkin jika Ananda pernah membeli mungkin pernah membeli makanan di junk food, biasanya kan di struknya itu sudah tulisannya PPN, baik itu biasanya 10% sampai 15%. Atau mungkin pernah membeli kartu perdana, biasanya di kemasannya itu ada tulisannya PPN. Nah, itu merupakan salah satu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pemerintah sebagai pemasukan dari pajak. Oke, selanjutnya adalah pajak penghasilan. Jadi pajak yang dipungut dari penghasilan seseorang yang sudah mencapai batas pajak atau non PTKP atau non penghasilan tidak kena pajak. Biasanya kalau penghasilan yang sudah kena pajak itu, dia nanti akan dipungut pajak menjadi pajak oleh pemerintah pusat, masuk dalam APBN ya. Lalu yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Nah, ini biasanya tidak semua barang itu masuk sebagai PPNBM. Hanya dikategorikan hanya beberapa barang-barang yang disebut sebagai mewah. Biasanya barang-barangnya adalah barang-barang yang eksklusif. Biasanya harganya bukan harga yang umum, seperti mungkin mobil Ferrari atau mungkin kapal pesiar dan sebagainya yang sifatnya itu eksklusif. Biasanya dia masuk sebagai PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini juga merupakan salah satu dari macam-macam pajak yang ada di Indonesia. Mungkin ini dibayarkannya setiap tahun untuk pajak bumi dan bangunan. Oke ya. Jadi itu adalah macam-macam pajak yang ada di Indonesia. Nah, oke. Lalu yang selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Nah, kayak akan kita bahas yang pertama yaitu adalah official assessment system, yaitu adalah di mana sistem pemungutan pajak dilakukan oleh petugas pajak. Jadi saat kita mempunyai hutang pajak berapa yang harus dibayarkan, kita bersifat pasif, kita tidak ikut menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena semua penghitungan pajak itu yang terhutang oleh kita itu semuanya sudah dihitung oleh petugas pajak. Kita bersifat pasif, kita hanya memberikan uang untuk pajaknya seberapa besar sesuai dengan yang sudah dihitung oleh petugas pajak ya. Jadi itu adalah official assessment system ya. Lalu yang kedua adalah self assessment system, yaitu di mana sistem pemungutan pajak itu semua pajak yang terhutang oleh kita itu dihitung oleh kita sendiri atau wajib pajak sendiri. Kira-kira kita mengambil belangko, kira-kira berapa sih wajib pajak, berapa sih pajak terhutang yang harus kita bayarkan. Nah, itu kita menghitung sendiri kira-kira berapa, nanti ada panduannya, kita menghitung sendiri, lalu kita membayar sendiri kepada instansi yang sudah ditunjuk. Nah, itu yang disebut sebagai self assessment system ya. Jadi pembayaran pajak dihitung oleh kita sendiri sebagai wajib pajak. Lalu yang ketiga adalah withholding system ya, di mana ini bukan official maupun bukan self, tapi di tengah-tengahnya. Artinya sistem pemungutan pajak itu penghitungannya dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh petugas pajak maupun oleh si wajib pajak, bukan oleh kita maupun bukan oleh petugas pajak, tapi dihitung oleh pihak ketiga. Nah, itu adalah 3 sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Ada official, self, dan withholding. Official oleh petugas pajak, self oleh wajib pajak itu sendiri atau diri kita sendiri, dan withholding oleh
pihak ketiga ya. Itu adalah 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Oke, Ananda. Oke, selanjutnya, nah ini adalah sebagai gambaran aja untuk Ananda terkait dengan seberapa besar sih Pak kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Nah, kan kita melihat ini adalah data yang sudah Bapak rangkum dari beberapa tahun ke belakang terkait dengan seberapa besar kontribusi pajak terhadap APBN Indonesia. Ya, mungkin kalau yang terakhir tahun 2019 ya ini ya. Dari total APBN Indonesia 2.461 triliun itu 1.780 sekiannya itu disumbang dari pajak. Artinya apa? Artinya lebih dari 60% bahkan mendekati 70% itu pendapatan APBN itu disumbang dari pajak. Jadi seberapa besar APBN itu sangat bergantung kepada pajak, sehingga kita sebagai wajib pajak atau sebagai warga negara yang baik, nah lebih baik kita selalu taat untuk selalu membayar pajak, bukan karena paksaan, tetapi kita membayar pajak karena kesadaran. Untuk apa? Ya untuk pembangunan Indonesia atau untuk membantu sesama masyarakat Indonesia. Makanya dilakukan pemungutan pajak ya. Kita lihat kalau dari data ini setiap tahun jumlah APBN Indonesia itu selalu meningkat, dan kontribusi, nah ini ya dari tahun 2010 ya sampai tahun 2019 kontribusi pajak terhadap APBN juga semakin meningkat. Artinya apa? Artinya di sini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga menjadi semakin baik, dan juga pastinya ini merupakan gambaran artinya perekonomian Indonesia juga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Oke ya, itu adalah beberapa gambaran kontribusi pajak terhadap APBN Indonesia. Nah, ini Anda ini juga terkait dengan bagaimana perkembangan pajak dalam APBN Indonesia maupun dalam perekonomian Indonesia. Nah, ini berita-berita yang sudah Bapak kumpulkan. Yang pertama adalah 80% APBN bersumber dari pajak. Nah, itu bisa kalian pahami begitu besar kontribusi pajak dalam pembangunan Indonesia. Lalu ini yang paling pojok ini ya belakang Bapak, penerimaan pajak 2018 hanya capai 92 dari target kurang dari 108,1 triliun. Nah, itu juga salah satu dari gambaran perkembangan pajak yang ada di Indonesia. Lalu yang di sini ya. Oke. Lalu penerimaan pajak harus tumbuh nyaris 20% buat capai target 2019. Artinya pemerintah benar-benar tahun 2019 itu menggenjot agar penerimaan pajak tahun 2019 sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Keuangan. Itu juga harus tercapai. Oke, lalu yang ini setoran pajak 1.350 dikejar hingga akhir 2018 bisa tercapai. Nah, ini salah satu daripada beberapa perkembangan perpajakan yang ada di Indonesia. Mungkin ini bisa menjadi salah satu gambaran bagi Ananda terkait melihat bagaimana sih pajak yang ada di Indonesia, apakah besar ataukah sedikit terkait dengan pemasukan maupun untuk membiayai pembangunan Indonesia. Ya. Jadi ini adalah materi yang nanti akan kalian pelajari terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Oke ya. Jadi Ananda cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Seandainya nanti ada tanya jawab, nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan pada video ini yang selanjutnya. Oke ya. Terima kasih Ananda atas waktunya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan ini bisa menjadi ilmu bagi Ananda semua, dan juga Ananda bisa semakin menambah ilmu terkait dengan kegiatan pembelajaran daring ini. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu beribadah. Bapak akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.